Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 39. Anda sangat beruntung, Nona, karena Tuhan meminta Anda membuatkan itu. Namun jika Anda gagal, mungkin akan menjadi kesialan untuk Nona. Kinara membeku. Ia pun semakin khawatir dengan ini. Apa mungkin ini cara Tuan Baskara untuk mendekap? Apa mungkin ini cara Tuan Baskara untuk mendepaknya? Saya akan berusaha membantu Nona, karena dulu saya sering melihat cara Nyonya Diana membuatnya. Benarkah? Kinar berbinar-binar. Iya, Nona. Mari kita ke dapur. Kinara pun mengikuti langkah dengan semangat. Di dapur itu hanya ada Ibu Betty dan Kinara, karena semua koki itu diminta untuk keluar oleh beliau. Beliau pun membuka salah satu lemari pendingin dengan 2 pintu di samping. Kinara sempat terpukau saat melihat isi dari lemari pendingin yang sangat penuh dan lengkap, dengan bahan-bahan yang masih segar di dalamnya. Setelah meraih 1 box strawberry segar, Bu Betty kembali menutup lemari pendingin itu. Tuhan suka panah kota saus strawberry, dan biasanya sausnya akan dibuat sendiri oleh Nyonya dengan strawberry segar ini. Beliau berniat membersihkan buah strawberry itu. Bu, biar Kinara saja. Bu Betty pun tersenyum. Silakan, Nona. Betty menyerahkan box strawberry itu pada Kinar. Gadis itu pun dengan semangatnya membersihkan buah itu dan meletakkannya ke dalam mangkuk kaca. Sudah, Bu. Setelah ini apa? Kita sisihkan dulu saja, Nona. Setelah ini kita buat saja dulu panah kotanya. Beliau pun menyiapkan bahan-bahannya, berupa susu segar full cream, bubuk gelatin, heavy cream, gula rendah kalori, dan vanila ekstra. Semua bahan di atas meja itu sangatlah asing untuk Kinara, kecuali susu dan gula. Nah, Nona, ayo ambil 2 sendok teh bubuk gelatin dan rendam dulu menggunakan susunya selama 10 menit atau lebih. Tapi lebih baik kita rendam selama 15 menit saja. Susunya berapa banyak, Bu? Sekitar 65 ml, Nona. Kinar pun melakukannya, mengukur susu itu menggunakan gelas ukur, lalu meletakkannya ke wadah bersih yang sudah disiapkan. Setelah meletakkan bubuk gelatin itu sesuai takaran yang disarankan. Selagi menunggu ini melunak, sekarang kita masak dulu bahan yang lainnya, Nona. Kinar pun mengangguk semangat. Ia pun mengikuti arahan Bu Betty dengan baik seperti saat memasuki heavy cream, gula, dan vanila ke dalam panci yang dididihkan dengan api kecil. Seraya diaduk-aduk agar bahan-bahan itu tidak menggumpal saat mendidih, lalu mengangkatnya sebentar. Ayo, campurkan gelatin dan susu yang tadi didiamkan, Nona. Kinar pun menuruti. Terlihat berusaha sekali gadis itu mengolah hidangan penutup untuk sang ayah mertua. Bahkan dia pun tidak melewatkan sedikit pun penjelasan Bu Betty, demi bisa mendapatkan kesempurnaan dalam rasa dari panah kota buatannya. Setelah ini bagaimana, Bu? Tuangkan ke wadah gelas ini, Nona. Kinar menurutinya. Biarkan agak dingin, Nona. Nanti baru kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Kinar mengangguk. Ia pun menuntaskan pekerjaannya itu. Terlihat senyum Bu Betty melihat gadis itu. Setelah semua masuk ke dalam gelas-gelas kecil itu, Bu Betty pun meminta Kinar untuk membuat saus stroberinya. Lagi-lagi beliau mengarahkan dengan sangat pelan, sampai Kinar benar-benar bisa mengikutinya. Saus stroberi pun siap setelah mendidihkan buah itu bersama gula rendah kalori. Sekarang sebaiknya Nona istirahat, karena panah kota siap sekitar 7-8 jam. Nah, selama itu? Iya, mungkin akan dihidangkan saat makan malam nanti. Oh, begitu ya. Apa tidak apa saya istirahat? Bu Betty pun tersenyum seraya mengangguk. Tidak apa, Nona. Kinar pun melepas apronnya dan berjalan keluar dari dapur itu. Di dalam hati, dia terus berharap panah kota buatannya itu bisa seenak buatan mendiang ibunya Mas Tara.
atau paling tidak mendekati. Setelah Kinar keluar, Pak Rudi pun mendekati Bu Betty yang tak lain adalah istri beliau sendiri. Sebenarnya Bu Betty sudah dipensiunkan oleh Tuan Besar beberapa tahun yang lalu dan hanya memantau sesekali ke dalam rumah utama itu, karena mereka juga tinggal di rumah belakang. Namun karena ada Kinar, Leon pun meminta Ibu Betty untuk kembali datang ke rumah utama setiap hari, guna mendampinginya selama dia tidak di rumah. Bagaimana dengan nona muda? Tanya Pak Rudi melingkari pundak sang istri. Betty pun tersenyum. Aku seperti melihat Nyonya hadir kembali di rumah ini. Dia memiliki kepribadian ceria, sama persis seperti Nyonya. Seolah seperti Tuhan telah menghadirkan kembali sosok Nyonya dalam perwujudan Nona Kinar. Aku berharap Tuan Besar bisa menerimanya. Ucap Pak Rudi menyunggingkan senyum. Sayang, beliau itu sudah menerimanya. Dari mana kau tahu? Kita lihat saja nanti. Betty mengecup pipi sang suami lalu berjalan lebih dulu meninggalkan Pak Rudi. Pria itu pun terkekeh, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Siang berlalu, dan tibalah senja dengan segala keindahan di langit yang sedikit mendung. Kinar pun terjaga dari tidur siangnya. Sepertinya ia sangat kelelahan, bahkan tidur siang saja sampai berjam-jam. Atau mungkin karena faktor nyamannya ranjang ini sehingga membuatnya tidur nyenyak. Dia pun mulai melangkahkan kakinya turun menuju kamar mandi untuk bebersih. Dan baru saja selesai bebersih, pintu kamarnya sudah diketuk. Ia pun mempersilahkan orang itu masuk. Nona, Tuan muda sudah hampir tiba, ucap Bu Betty. Benarkah? Bersemangat. Gadis itu pun menata rambutnya lalu berjalan keluar bersamaan dengan Betty di belakangnya. Di pelataran rumah Kinar menunggu datangnya sang suami. Benar saja, mobil itu sudah nampak dan kini semakin mendekat lalu berhenti di pelataran. Sekretaris Ivan membukakan pintu itu. Lalu keluarlah seorang pria berjas rapi dengan gagahnya, sembari tersenyum pada Kinara. Gadis itu pun terpukau. Bagaimana tidak? Ia tidak percaya pria tampan dan segagah itu adalah suaminya. Namun ia kembali tersadar saat sang suami sudah berdiri di hadapannya. Lalu menepuk-nepuk pipinya dengan jari telunjuknya. Kinar pun tersenyum, lalu memberikan kecupan di pipi sang suami. Leon pun tertawa senang, lalu mengajak Kinar masuk ke dalam rumah dengan tangan melingkar di pinggangnya. Apa saja yang kau lakukan hari ini, sayang? Tanya Leon sembari berjalan bersama. Membuat panah kota untuk ayah. Leon pun tergelak. Apa? Panah kota? Maksudmu panah kota? Ah iya itu. Leon pun jadi teringat sang ibu yang gemar sekali membuat dessert itu. Bahkan dia saja sampai bosan memakannya. Dan kembali merindu saat ibunya sudah tidak ada. Apa kau buat banyak? Aku boleh mencobanya tidak? Tentu saja. Namun karena pakai gula rendah kalori, aku tidak tahu itu akan manis atau tidak. Aku jadi penasaran. Mengecup rambut Kinar, seraya masuk ke dalam kamar. Di dalam ruang ganti, Kinar melepaskan jas suaminya dan juga dasinya. Pandangannya pun tertuju pada dada bidang sang suami lalu melamun sejenak. Apa yang kau pikirkan, sayang? Tanya Leon setelah mengecup kening Kinar. Kau pria hebat, Mas. Kau tampan dan gagah. Aku jadi merasa rendah sekali. Ya ampun, kau ini bicara apa sih? Tapi aku penasaran, nama Tara itu dari mana? Kenapa kau dulu memperkenalkan dirimu sebagai Tara? Leon tersenyum. Ia pun memutar tubuh istrinya lalu memeluknya dari belakang. Tara itu aku ambil dari nama belakangku, Dewantara. Entahlah, tercetus saja nama itu. Lalu kenapa kau berbohong jika dirimu adalah seorang supir taksi online?
Karena dulu itu, maaf ya, aku belum bisa menjamin kau adalah wanita baik-baik. Apalagi kita dalam posisi menikah karena keterpaksaan. Aku tidak ingin terdapat masalah yang menyeret nama Dewantara, sayang. Karena itu akan sangat fatal sekali untuk Dewantara Group. Apalagi aku adalah pemimpinnya. Tidak lucu kan kalau sampai ada artikel yang menulis tentang Presidir Dewantara Group terlibat skandal mesum di warung kopi. Aduh, aku tidak bisa membayangkan itu. Maafkan para warga itu ya, Mas. Kenapa harus minta maaf? Yang ada, aku bersyukur. Karena hal itu, aku jadi mendapatkan permata indah seperti dirimu. Mengecup pelukuk leher sang istri, Kinar pun tersenyum. Aku mau mandi. Mau kusiapkan air hangat. Aku sudah belajar loh caranya. Mandi sekalian denganku. Aku sudah mandi, Mas. Mandi lagi. Mas Tara, tidak mau ah. Mas Tara mandi sendiri saja. Iya deh. Mengecup pipi Kinar lalu berjalan keluar ruang ganti. Kinar pun menghela nafas dan membawa jas suaminya lalu meletakkannya di keranjang pakaian. Setelah itu dia keluar. Sudah tiba waktu makan malam. Ketiganya pun sudah duduk di meja makan menikmati santap malam mereka. Dengan penuh keheningan tentunya. Dan setelah hidangan makan malam itu selesai, Tuan Baskara pun berdeham. Hei, panggil sang mertua dan keduanya pun menoleh ke arah Tuan Baskara. Kau tadi kusuruh apa? Ah, iya Tuan, anak kota. Siapkan itu sekarang. Baik Tuan. Kinar mendorong kursinya ke belakang, sembari beranjak. Setelah itu berjalan ke dapur yang diikuti oleh Bu Betty. Sementara Leon menoleh. Ayah menyuruhnya membuat panah kota. Kenapa tiba-tiba? Itu adalah penentuan untuknya. Jika dia gagal membuat makanan itu, maka malam ini juga dia harus keluar dari rumah ini. Kenapa harus seperti itu ya? Kalau dia gagal, aku tidak akan membiarkannya keluar dari rumah ini. Sementara ayahnya hanya diam saja. Di dapur, Kinar mengeluarkan panah kota buatannya dari dalam lemari pendingin. Meletakkannya ke atas troli makanan, beserta saus stroberinya juga. Setelah itu dengan dibantu pelayan lain yang langsung membawakan troli tersebut. Kembali ke meja makan itu, Kinar pun menuangkan saus stroberinya ke atas gelas panah kota. Lalu memberikan whipped cream di atasnya. Juga potongan stroberi segar. Di paling atas sebagai garnish yang cantik. Lalu menghidangkannya di hadapan Tuan Besar sesuai apa yang diajarkan Ibu Betty. Terakhir, ia pun menyerahkan sendok kecil kepada sang ayah mertua. Leon sedikit bengong melihat Kinar bisa melakukan itu dengan sempurna. Silahkan Tuan. Tuan Baskara pun melirik sekilas ke arah Kinar. Lalu menyendokkan panah kota itu. Dari tampilannya terlihat sama seperti yang selalu dibuat Diana. Ia pun mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Dalam suapan pertama itu, beliau hanya terdiam menatap lurus ke depan. Sementara Kinar masih merasakan tegang menunggu respon sang ayah. Kau memang tidak pernah bosan ya? Ini panah kotamu sayang. Suara mendiang sang istri tiba-tiba terdengar. Ia pun mematung seketika. Sendok di tangan Tuan Baskara pun terjatuh dari tangannya. Hingga setitik air mata menetes di sudut matanya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Parudia merasa khawatir. Karena Tuan Baskara tiba-tiba hanya diam saja. Ayah, ada apa? Tangan sang ayah pun sedikit terangkat menahan Leonard. Ia menoleh ke arah Kinara. Sementara gadis itu semakin tegang. Ia takut. Jangan-jangan ada yang salah dari panah kota buatannya. Siapa yang membuat ini? Bu Betty? Maaf Tuan, saya hanya mengarahkan. Dan sisanya nona muda lah yang membuat. Tuan Baskara beranjak. Ia pun berjalan meninggalkan ruang makan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Sehingga membuat Kinar tertunduk. Leon pun mendekati sang istri lalu meraih panah kota yang lain. Mas, pudingnya tidak enak. Leon pun mengusap kepalanya.
berusaha menenangkan sang istri. Setelahnya, Leon pun mencoba sendiri. Leon membulatkan bola matanya saat satu suapan sudah masuk ke dalam mulutnya. Sayang, ini... Tidak enak kan? Bersambung.